Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12A ingin membuat podcast. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tristan Garagarwa. Saya Sultan Al-Ghifari. Saya Rando. Dan pada podcast hari ini kita bakal bahas apa nih? Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang kiamat. Kiamat. Kiamat atau kiamat? Siapa ya? Kiamat ya. Jadi kiamat itu menurut Rado apa nih? Ini kalau menurut saya sih kiamat itu kayak istilah ya, banyak keluar dari kayak ajaran-ajaran agama itu tentang hari akhir atau hari paling terakhir lah, ending lah bahasa. Kalau di nonton film kan pasti ada endingnya kan. Nah kalau kayak dalam atas agama tuh kiamat tuh akhirnya gitu, akhir tapi bukan akhir film, udah akhir dunia gitu. Semua yang ada di dunia itu bakal berakhir. Misalkan kayak lu mati, nah itu sebenarnya udah masuk kayak kiamat, tapi sebenarnya bukan kiamat sih. Lebih gini lah, misalkan satu kampung nih, dia terkena musibah semuanya tuh, jadi kayak hampir semua satu rata kampung mati semua. Nah itu bisa disebut kiamat kecil itu, karena kan ya ada akhir gitu kan, udah berakhir itu kayak kampungnya gitu. Jadi lebih kayak hari akhir lah, dan secara lebih besar lagi hari akhir itu hari akhir satu dunia ini, semuanya yang ada di dunia itu kayak hilang gitu, atau udah gak ada lagi eksistensinya gitu. Kalau dalam agama Islam ya hari akhir itu kiamat, yaitu yang pas kayak turunnya Dajjal, atau yang pas malaikat Kata Israel. Israel ya meniup sangkakala. Israfil ya meniup sangkakala, jadi semua makhluk Allah dicabut nyawanya gitu kan, terus dikembaliin ke Allah lagi. Nah itu yang secara agama sih, itu aja sih tahu kan. Kalau menurut Sultan bagaimana nih? Hari kiamat itu apa? Menurut saya hari kiamat itu hari dimana dunia Tolong dilihat ke kamera ya. hari dimana dunia ini sudah selesai lah tugasnya. Jadi kita akan kembali kepada Yang Maha Kuasa gitu, dan diminta pertanggungjawabannya di yaumul akhir. Jadi kiamat itu akhir bagi Iya. seluruh kehidupan ya. Benar. Secara besar Jadi sebelum kita mengalami kiamat ini ada tanda-tandanya nih. Benar. Pertama-tama yang dekat-dekat apa nih? Yang sudah terjadi malah. Oke, kalau dari aku yang udah dilihat nih, kiamat, tanda-tanda kiamat ini banyaknya maksiat di mana-mana gitu. Jadi kayak ada prostitusi di mana-mana gitu kan, terus ada apa ya, yang berbuat maksiat lah, gitu banyak kayak udah dinormalisasikan gitu. Oh, jadi berbuat maksiat sudah normal gitu Iya, bagi gitu. manusia zaman sekarang. kalau ada apa? Saya lihat ya di Arab itu sudah turun salju, guys. Itu menjadi salah satu tanda-tanda untuk turun kiamat. Jadi agak mengerikan memang. Tapi bukannya kalau dalam secara sains, secara geografi ya, setiap daerah itu pasti dalam beberapa tahun akan berubah gitu, dan pasti akan berubah gitu. Apakah itu pasti bakal menentu tanda kiamat? Apakah? Ini pertanyaan menarik ya. Iya. Kalau memang dari dulu sudah ada iklim yang berubah, Hmm. kenapa Arab menjadi salju itu menjadi salah satu tanda kiamat? Untuk menjawabnya mungkin Bapak Sultan bisa menjawab. Ya, mungkin karena ini kejadian langka ya, dan belum pernah terjadi sama sekali ya. Mungkin bisa jadi Belum pernah. dalam milenia ini belum sih ya. Belum pernah kan. Nah, mungkin karena itulah salju di Arab merupakan jadi tanda-tanda kiamat. Karena belum pernah sama sekali kan, belum pernah terjadi. Oh bisa jadi kan. Ya. Nabi kan lahir kan yang pas zaman sekarang itu, bukan zaman dulu banget ya, bisa jadi sih. Tapi kalau menurut saya itu karena perubahan iklim yang terlalu cepat yang disebabkan oleh manusia. Oh lagi-lagi manusia ya. Iya juga sih. Iya. Nah, Mungkin ya, prediksinya itu yang milenia yang sebelumnya kan belum ada. Tapi gara kecepatan oleh manusia ini timbul
pula hal tersebut. Ya, kita mau bahas apa lagi? Jadi kayaknya gitu ya. Serem juga ya. Apa nih? Oh ya nih, katanya di pegunungan apa gitu namanya, ada persembunyian Ya'juj Ma'juj itu udah ketahuan gitu. Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini kan juga termasuk tanda-tanda kiamat kan? Iya, tanda-tanda kiamat dalam Islam ya. Iya. Nah, itu katanya udah ada keberadaannya nih, kayak tempat persembunyian gitu. Katanya Ya'juj Ma'juj itu AI. Terus siapa? Teori TikTok sih. Jadi Bukannya Dajjal ya itu. Dajjal itu AI. kenapa Dajjal AI? Kenapa AI? Dajjal tahu semuanya AI. Mungkin. Mungkin sih. Tapi AI banyak. Ya'juj dan Ma'juj itu mereka bangsa yang tidak berakal, tapi mereka barbari. Dia Gitu tidak ya. berakal. Liar gitu. Liar mereka. Kalau Dajjal dia hanya sendiri dan dia sangatlah pintar dan dia mudah menghasuti Tahu orang. saya itu Ya'juj Ma'juj itu ada di sekitaran China, Eropa sana ya. Ya, udah. Kayaknya itu Yang perbatasan Eropa. kayak itu spekulasi deh. Soalnya kalau kamu tinggal di sana ya nggak mungkin ketemu juga di sana Ya'juj Ma'juj. Karena Ya'juj Ma'juj itu dibentengi oleh benteng yang sangat besar. Oh itu ya yang benteng Zulkarnain. Ya. Ya kan namanya Zulkarnain ya. Coba yang tahu tentang Zulkarnain. Iya. Boleh tulis di kolom komentar ya. Ya bisa tulis di kolom komentar lah. Komentar bawah. Oke guys. Ada yang bilang juga Zulkarnain itu Alexander the Great guys. Ada juga yang bilang Zulkarnain itu orang yang bikin tembok Cina. Wow. Kan tembok Cina tuh ya besar banget kan ya. Nah itu bisa jadi temboknya itu buat ngalangin si Ya'juj Ma'juj itu. Kata orang spekulasi ya. Berarti kalau benar kayak tembok itu bikin Zulkarnain, berarti Zulkarnain itu Qin Shi Huang itu. Nah apa ya emperor Cina kalau nggak salah ya. Tulis di Itu bawah guys. ya tulis itu cuma asumsi kita doang ya belum tentu benar ya guys. Ini kita teori-teori saja. Ya tadi aja udah ini. Oke, mau bahas teori apa lagi? Udah ganti. Mau bahas apa Big Bang? Nah jangan terlalu ini kan terlalu. Kita mau bahas tentang Kita mau bahas yang tentang Islamnya aja lah. Hei, sini. Kamu sini. Kenapa nih? Kamu berikan topik tentang apapun itu. Mungkin yang lagi ramai kali ya di masa-masa kali ini, Apa tuh? penyebaran fitnah dan hoax. Penyebaran fitnah dan hoax. Kita juga lagi belajar kan materinya di apa? Quran hadis ya, Yang beris ya, yang memverifikasi, itu, ya. iya yang memverifikasi kebenaran. Nah, menurut kalian gimana tuh? Kayak gimana cara kita biar bisa memastikan sesuatu biar itu tuh gak menjadi kebohongan yang besar. Apalagi fitnah kan kalau dikatakan ada dalam surat Al-Baqarah, fitnah itu lebih kejam daripada fitnah. Sebenarnya sudah banyak dibahas ya tentang fitnah dan verifikasi. Itu mudah sekali, teman-teman. Kalian bisa melihat sumber, pertama lihat sumber dari berita itu dari mana, dan lihat track record dari pembawa berita itu apakah terhubung dengan orang-orang yang tidak benar itu. Informasinya, beritanya kredibel atau tidak. Kalau di dalam Islam tuh ada namanya tabayun gitu. Perbuatan tabayun. Kita mencari tahu sumber kebenarannya ya. Bisa dijelaskan apa itu tabayun? Ya, Sultan. Tabayun kalau menurut bahasa itu berarti meneliti gitu. Apa yang diteliti Sultan? Jadi kita neliti dulu gitu sumber kebenarannya, kayak sumbernya, terus kita meriset gitu, mencari tahu lebih lanjut lah. Ya, Itu intinya, intinya sama ya. sama intinya. Kalau di Islam gitu, tabayun. Mau ikutan ya? Sini ikutan lah. Ada yang ikut itu.
Aja mau ikutan nih. Apa tadi Pak kalau kesel ya? Ya, udah yang aja deh. Kita bahas apa lagi? Udah 10 menit. 10 menit lebih deh. 30 menit. Boleh lah 30 menit. Jadi saya lihat di berita ini kalau katanya itu Bitcoin itu halal ya. Kenapa ya kok bisa ya? Saya masih nggak merasa kalau Bitcoin itu halal. Halal. Itu sumbernya gitu. Saya baca kalau Bitcoin itu halal. Dan kan ada yang kayak Dogecoin ya atau apa gitu meme coin namanya itu haram gitu. Kalau menurut saya sudah mulai ngulik-ngulik juga tentang Bitcoin. Sih. Soal Bitcoin itu sama kripto lain itu ada perusahaannya yang megang yang gede-gede ya, misal kayak Bitcoin, Ethereum, Solana, semacamnya itu yang gede-gede itu dipegang oleh orang yang at least berkompeten, soalnya mereka udah asetnya udah gede banget, jadi mereka nggak bisa untuk ngekat dengan semena-mena dari pasar Bitcoin itu. Terus itu kenapa bisa dikatakan halal? Karena ada dasarnya, kayak bisa dilihat keuangannya semacamnya. Tapi apa Trisan, kalau di dalam Islam itu yang namanya instrumen pembelian, alat jual beli itu wajib dia hukumnya nyata wujudnya. Jadi yang wujudnya berbentuk fisik itu ada. Jadi sebenarnya kalau dalam Islam tuh kalau sebatas sepengetahuan saya ya, karena pengetahuan saya mungkin belum tinggi, cuman yang namanya alat jual beli atau instrumen jual beli kalau dalam Islam itu harus berupa fisik, ada fisiknya teman-teman, dan fisiknya itu bisa dipegang dan bisa ditukar atau diperjualbelikan. Jadi alat-alat instrumen digital atau yang memang tidak terlihat wujudnya itu kalau dalam Islam sampai sekarang masih ada yang bisa bilang itu halal, ada yang bilang itu haram sampai sekarang. Berarti masih jadi perdebatan gitu ya? Iya, masih jadi Kalau perdebatan. buku-buku e-book itu gimana Bang? Kenapa Kan tuh? itu nggak ada bukan fisiknya. Tapi kan kalau di buku e-book itu kan kalau di Bitcoin yang kita perjualbelikan kan uang. Iya. Kalau di Enggak, bukan uang Bang. iya, Bitcoinnya. dan itu bernilainya hubungannya sama uang kan. Maksudnya kalau misal kita membeli e-book nih, e-book yang kita ambil kan pasti ilmu ya, ada yang bisa kita ambil dari buku itu. Dan meskipun itu gak berbentuk fisik, tapi ya udah jelas isinya kayak gitu. Kalau misal instrumen uang kayak Bitcoin atau alat-alat investasi lainnya, nah itu kan sebenarnya kan mereka juga bentuk lain dari uang. Nah segala uang yang berbentuk digital dalam Islam yang gak ada fisiknya itu sampai sekarang masih belum jelas hukumnya. Maksudnya para ulama tuh masih memperdebatkan apakah itu haram atau itu halal. Wallet masih Ya kalau e-wallet kayak GoPay, Kayak OVO. OVO gitu. Kan dia nggak kelihatan tuh. Halal nggak tuh? Nah karena saya bukan ahli, izin nggak tahu sih. ini pamit undur diri. Terima kasih. Kita balik ke topiknya dulu ya. Tadi pertanyaannya adalah kenapa ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Yang haram itu kan yang seperti Dogecoin, Shiba Inu, itu namanya PP, itu namanya meme coin. Meme coin itu semena-mena dari tren yang sedang ada. Misal sekarang lagi viral apa tentang Shiba Inu. Ya anaknya Purbaya tuh. Iya. Anaknya Purbaya misal dia lagi mainan meme coin. Tapi meme coin itu biasanya yang megang satu orang atau ada satu orang yang punya kebebasan gitu. Misal kayak meme 67 itu dia nge-listing koin juga, tapi dinaikkan kan, ada yang punya modal terus nilainya itu dinaikin, tapi pas udah naik tiba-tiba pas harganya udah di atas banget tiba-tiba dia ngambil semua asetnya. Oh. Itu Jadi kayak curang gitu. rug pull namanya, itu rug pull. Mereka malah mancing jadinya yang bukan itu ya. Yang buat malah kayak mancing orang beli tapi dia malah yang Ya, bagi jadi semua gitu. itu dasarnya nggak jelas lah, itu karena mainnya tren doang. Jadi kalau misalkan owner Bitcoin itu totalnya baik online itu terus dia ngambil semuanya malah bakal jadi haram gitu.
Kalau Bitcoin ya sih, setahu aku yang punya itu anomali. Nggak tahu ini. Atau orang jelas ya, itu orang nggak tahu dari mana. Kayaknya bisa jadi bukan Satoshi. Ada orang ada yang yang, katanya ada yang bilang juga itu memegang kebanyakan negara atau gimana. Ya ada juga bilang negara mana. Harusnya gitu. itu aman Ada sih. juga yang bilang itu Yahudi, Israel. Waduh. Kita nggak tahu itu. Jadi kalau itu kurang pasti sih ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Menit dua gak usah pakai. Kok nggak bisa ya? Gak usah. Kan Halo, guys. dari awal. Kita mau, gua mau bahas Kan tentang 3 kali. filosofis. Jadi dari menit 0 ke 2. Lapar Dua. lagi. Aku minta paketan dulu. Halo guys, kita mau bahas tentang sejarah nih. Ada pakarnya sekarang. Sekarang ada pakar sejarah nih, hebat ya sistem sejarahnya. Kita mau bahas apa, Devin? Kita akan membahas Kekaisaran Ottoman, suatu kekaisaran atau kekhalifahan yang sangat terkuat dan maju Iya, di paling kuat. era abad pertengahan. Ya bener, karena di abad 14, 15, 16 tuh Kekaisaran Ottoman tuh saat mendominasi di wilayah Eropa dan wilayah Afrika serta sebagian Asia. Pokoknya yang paling kuat Roma ya, yang paling lama dia. Itu zaman dulu, ini kan abad pertengahan. Ottoman juga zaman dulu. Ya, abadnya abad 14, abad 15 sama abad 16. Kalau Roma tuh lebih ke sebelum Masehi dan awal Masehi. Berarti tapi lamaan siapa? Roma atau Ottoman? Ya Roma. Berarti kekuatan siapa? Roma dong. Ya, tapi itu paling awal lah di Eropa. Jadi Ottoman itu menguasai sepertiga. Ya, sepertiga Atau seperempat nih? sepertiga sih. Dia tuh dari wilayah Eropa Tenggara dan sebagian dari Eropa Tengah seperti Hungaria, lalu Anatolia, sebagian Timur Tengah kayak Palestina, Liban, Suriah, Irak, dan wilayah Afrika Utara dari Mesir hingga Aljazair. Jadi gede sekali itu ya. Ya, cukup gede lah, sangat dominasi di daerah situ. Awal-awalnya Ottoman ini bekas negara apa ini? Awalnya Ottoman itu adalah suatu cangkupan dari Kekaisaran Rom yang dipimpin oleh Arsyan dari Asia Tengah untuk membuka lahan di daerah Anatolia serta penyebaran agama Islam. Yang awalnya itu ibu kotanya di Bursa, namun makin lama tuh memperluas hingga wilayah Trakea atau wilayah Istanbul saat ini. Jadi dulunya itu Bizantium ya. Ya, sering berlawanan dengan Kaisar Bizantium untuk merebut wilayah tersebut sekaligus memperluas wilayah Ottoman itu sendiri. Jadi pada awalnya Ottoman ini langsung berkuasa atau mulai kecil-kecil dulu? Lebih kecil-kecil dulu, mempersatukan suku-suku Turki di sekitarnya, lalu memperebut wilayah kekuasaan Bizantium di Eropa dan menyerang kerajaan-kerajaan Eropa seperti Serbia, Bulgaria maupun Hungaria. Jadi mulai dari kecil-kecil, Ya, terus mulai ke Eropa bagian utara. ya betul. Apa yang membuat Kekaisaran Ottoman ini berhasil? Keberhasilannya adalah suatu pasukan yang dikenal dengan Janissary, salah satu pasukan paling disiplin dan paling mengerikan di Eropa kala itu. Iya, Sebab keren pasukan ya. tersebut Ini ya, apa ya? Janissary itu nih sebenarnya itu dia awalnya nih orang Kristen ya, orang Kristen yang dipaksa jadi Islam kan sih. ya betul. Awalnya tuh pasukan Janissary itu awal mulanya Kayak budak gitu, budak dari Kristen. budak Eropa Iya, yang dijadikan yang pasukan dipaksa musliman. Janissary dengan syarat harus masuk Islam. Nah, kalau nggak dimasuk Islam gimana deh? Dia nggak bisa. Jadi mati gitu kalau masuk Islam. Dia jadi budak selamanya. Oh jadi budak. Berarti kalau lo jadi Islam di sana jadi Janissary gitu. Berarti Oh, kalau kayak gitu Islam ada paksaan dalam beragama dong? iya dong. Ya ada sedikit paksaan memang. Oh. Itu sisi gelapnya dari Ottoman itu sendiri. Tadi mau bahas apa? Itu Ottoman bahasa apa lagi tadi? Dari Janissary. Oh ya, Yang kata dari Janissary itu kan nah maksudnya dari awalnya Janissary budak ini ya. ya awalnya ada Islam budak dari
Eropa. Tapi yang- Janisari itu cuma tradisi Ottoman doang kan? Maksudnya Ya, bukan dari Islam hanya kan? tradisi dari Kekaisaran Ottoman aja. Ingat-ingat tuh guys, itu cuma oknum guys. Oknum Islam doang. Walaupun ya itu masuk ke agama Islam, memang Ottoman itu khalifah ya kalau katanya, khalifah Islam. Tapi ya nggak semuanya gitu Islam gitu. Kayak zamannya Rasul juga sebenarnya dari dulu juga nggak pernah ada kayak paksaan gitu sih masuk Islam. Kalau seingat aku sendiri sih, zaman dulu banyak zaman sahabat-sahabat Anbiya itu yang kekhalifahan dari awal Muawiyah ya, bukan khalifah itu apa namanya? Kekhalifahan apa namanya? Kekhalifahan sebelum Abbasiyah Umayyah ya. Umayyah. Nah, itu sih aku tuh dulu dapat daerah banyak yang pas daerah jajahan Umayyah itu banyak yang masuk Islam. Itu kalau kata-kata dari teks-teksnya itu karena zaman dulu itu mereka pemimpin-pemimpin Islam sering membangun fasilitas-fasilitas gitu, fasilitas-fasilitas Islam, fasilitas-fasilitas kayak rumah sakit atau madrasah dan hal-hal lain yang penting itu, sehingga banyak yang terkemuka atas kebijakan tersebut hingga masuk Islam gitu. Nah itu cara yang terbaik sih, emang benar. Betul. Ya itu cuma Ottoman doang sih ya maksa gitu ya. Iya. Tapi ada juga kok daerah-daerah Eropa sana yang masuk Islam. Sebenarnya itu juga agak paksaan sih. Misalkan pada kayak daerah Bosnia di daerah Balkan itu sebelum Ottoman mereka itu mayoritas Kristen semua, Kristen Ortodoks atau Kristen Ortodoks. Ortodoks ya. Iya, ortodoks. Nah, jadi kenapa masih zaman sekarang kalau kalian cek di Google Bosnia itu sekitaran 56% tinggi lah, pokoknya dia Islam gitu kan. Kenapa mereka bisa Islam? Itu karena pada zaman Ottoman dulu Sultan Ottoman itu membuat kebijakan namanya jizyah. Nah itu sebenarnya jizyah itu emang dari zaman sahabat juga ada gitu. Itu doang yang sedikit agak paksaan, tapi sebenarnya bukan paksaan sih, lebih kayak pertolongan diri. Jadi konteks dari jizyah itu setiap orang yang beragama selain Islam itu harus membayar pajak lebih besar berapa persen gitu, sekian lah, lebih besar daripada agama Islam yang lain gitu. Lebih besar daripada agama Islam itu, bahasa orang yang Islam itu, yang orang yang Kristen. Nah itu di daerah Bosnia dulu kan zaman dulu Ottoman ya. Ya, Mereka Ottoman. kan daerah zaman Ottoman daerah Balkan itu sering perang mulu gitu. Sehingga daerah Bosnia atau daerah Balkan sekitar itu banyak kan kayak daerah miskin gitu. Karena mereka miskin dan juga harga bayar pajak yang mahal, itu juga banyak membuat faktor banyak orang sana jadi Islam gitu. Itu juga ada faktor-faktor yang membuat mereka menjadi masuk Islam gitu. Tapi tentu aja juga ada beberapa kaum atau orang-orang yang masuk Islam dengan rela gitu, pasti ada lah. Tapi emang kayak faktor besarnya ya pasti dari jizyah, dari teks aja biar ngehilangin bayar mahal itu doang sih sebenarnya. Biar nggak kena pajak, masuk Islam aja gitu. Tapi sebenarnya dari zaman Rasulullah yang namanya jizyah tuh udah ada. Jadi dulu di zaman Rasulullah itu umat Muslim kan hidup berdampingan sama umat-umat non Muslim. Nah umat-umat non Muslim itu dikenain yang namanya pajak. Nah yang kalian kenal itu istilahnya itu jizyah kalau dalam Islam. Jadi kalau memang mereka masuk Islam karena agar tidak membayar jizyah, ya mungkin itu agar mereka dapat keringanan aja sih. Tapi sebenarnya jizyah itu udah ada dari zaman Rasulullah. Jadi kalau menurut aku itu bukan paksaan sih kalau jizyah itu. Oke. Apalagi deh Ben. Ottoman itu terkenal dengan penguasaan Konstantinopel. Iya, benar. Boleh diceritakan bagaimana mereka bisa menaklukkan Konstantinopel yang merupakan kota terkuat yang tidak pernah ditebus dalam putusan takluk. Sebenarnya penaklukan Konstantinopel oleh Kekaisaran Ottoman sudah dilakukan oleh leluhur dari Mehmed II, yaitu Sultan Bayezid I, yang hampir berhasil dan mempersiapkan senjata apapun untuk menaklukkan Konstantinopel. Namun takdir berkata lain, ada sosok Kekaisaran Timurid bernama Tamerlane yang menaklukkan Ankara pada tahun 1402 Masehi, sehingga Sultan Bayezid itu ditawan dan mulai perang saudara di Ottoman. Kaisar Timur ya, Timur. Jadi pada saat itu Ankara itu masuk ke daerah mana? Kekaisaran Ottoman perbatasan antara dengan Timurid.
Itu di bagian Anatolia Tenggara. oke. Nah, bertahun-tahun kemudian ada sosok bernama Sultan Murad berapa saya lupa. Pokoknya dia tuh pengen tujuannya itu untuk menaklukkan Konstantinopel, cuman gagal terus dan gak berhasil sebab benteng-bentengnya itu sangat kuat. Terlebih lagi kekaisaran Bizantium itu terlalu banyak aliansi dengan negara-negara Katolik kayak Italia ya. Hungari, Vatikan. Vatikan, Hampir semua negara Kristen ya maksudnya. Prancis, Ah. Spanyol. Lalu waktu dulu Oh, perang salib. Ya, sebenarnya penaklukan Konstantinopel itu masih perang salib. Masuk perang salib ya. Nah, karena kegagalan terus dilanjutkan oleh Sultan Mehmed II. Nah, Sultan Mehmed II ini strateginya hampir sama, cuman mengalami kegagalan sehingga membutuhkan senjata yang paling kuat. Nah, salah satu sahabatnya Sultan Mehmed atau siapa dari orang Hungaria Oh, itu bernama orang Orban, Korea. ya Orban. Itu sih saya itu dia bukan orang Islam ya, dia orang Katolik ya. Orang Katolik, cuman dia pindah ke Meriam itu ya? Utsmaniyah. Nah, dia membuat meriam Di bernama Orban kalau nggak salah yang cukup besar sehingga ketika peperangan ini menjebol suatu benteng tersebut. Dan strategi lainnya adalah memblokade kapal-kapal dari darat menuju ke salah satu benteng terlemah dari Bizantium di wilayah kota Konstantinopel, sehingga penyerangan itu menghancurkan benteng tersebut, sehingga ada dua penyerangan dari darat maupun laut. Nah, dari dua penyerangan ini Sultan Mehmed II beserta pasukannya berhasil menaklukkan Konstantinopel serta menewaskan salah satu kaisar Bizantium terakhir yaitu John Palaiologos. Aku dengar sih si Roma itu kan Konstantinopel terdiri dari 3 benteng. Ya, Ada 3 lapisan, bagian paling bawah, tengah, dan paling atas. Nah, itu biasanya digunakan buat panah-panahan ya. ya, Dan pada saat itu, ingat saya, rajanya sudah minta bantuan ke Italia atau Vatikan ya, pada saat itu. Tapi nggak dia accept itu, tahu nggak itu? sebenarnya apa ya kurang kompak sih antara aliansinya serta kedatangan pasukannya agak lambat sehingga penyerangan Konstantinopel ini agak terlalu lebih cepat sehingga aliansinya itu ini terlalu lama. Nah itu juga ada kisah juga itu yang kapal dibawa dari daratan ya. Nah itu kisah blokade dari kapal dari darat menuju ke salah satu laut namanya Laut Marmara kalau nggak salah itu. Itu ada benteng dari Konstantinopel yang sangat lemah dibandingkan benteng lain sehingga penyerangan ini sangat mudah. Jadi itu semacam bagian buat penyuplai gitu ya. Iya, strategi ke Sultan Mehmed. Dari tempatnya, seingat saya itu ada dalam benteng, terus ada bagian selatan atau mananya itu ada tempat buat kapal yang dari kanan kirinya itu darat sebenarnya. Jadi kapal itu kalau mau lewat situ harus muter jauh dan itu ada penjaganya lagi. Tapi dari sana itu ada mereka nggak nyadar kalau ada kapal yang dibawa dari darat. Nah Nah, itu setahu ya, tuh salah satu. itu dia kejadiannya pas pagi-pagi ya. Pagi-pagi malam-malam pagi subuh ya Ya, bahasanya. subuh. Jadi itu kan pandangan masih gelap semua ya, kecuali kalau zaman dulu kan belum ada lampu ya, paling obor doang ya. Jadi kalau misalkan ada yang lihat paling cuman kayak dikit doang, mungkin penjaga juga bisa jadi pasti pada tidur kali ya. Iya. Jadi mereka semuanya sadarnya itu yang pas temboknya itu mulai dimeriam itu lewat kapal yang udah lewat gitu, udah cross lewat tanahnya itu. Ya serangan dadakan ya. Sanadakan itu juga kunci awal ya, Iya. runtuhnya tembok-tembok Konstantinopel itu. Nah, ya. Setamanya ini ya sebelum itu sebenarnya juga saya ingat juga ceritanya sebelum pakai kapal itu memang juga punya strategi pakai apa namanya ya daki si namanya gali Oh tanah ya, ya, gali tanah. gua. Gali tanah itu biar jadi kayak saat itu sebenarnya salah satu strategi zaman dulu sih guys ya, kayak jadi itu tuh namanya ngegali tanah. Nah itu tuh tugasnya tuh buat gali tanah-tanah di bawah benteng itu supaya ntar benteng itu malah rubuh gitu kan. Nah itu sayangnya itu yang pas para penggalinya itu udah mulai hampir dekat malah ketahuan Ya, ketahuan dari Pasukan pasukan Bizantinya itu
mereka lihat dari awal, sebenarnya dari awal nih lihat lihat getaran air. Kok lihat awal-awal kok airnya makin lama makin terbang gitu. Ternyata pas mereka sadar ternyata ada orang gali tanah di bawah tembok. Itu sudah strategi dari umum sih, strategi umum zaman dahulu tersebut. Ya sebelum Ottoman juga sebenarnya udah banyak banget ya, sebelum Mehmet yang pengen bukan aneksasi sih, ngeruntuhin benteng ya, runtuhin Iya. benteng bisa. Sebenarnya sebelum Ottoman ada lagi yang menaklukkan Konstantinopel, yaitu dinasti Umayyah. Zaman Khalifah berapa lupa, pokoknya tujuannya udah hampir menaklukkan nih Anatolia dan sebagian Eropa, cuman kegagalan adalah menaklukkan benteng Konstantinopel, sehingga ada salah satu pasukan atau sahabat Nabi masih hidup yang tewas ketika penaklukan tersebut dan dimakamkan di sekitaran Konstantinopel. Lupa namanya siapa? Konstantinopel itu adanya di selat itu bukan? Ya, Selat Dardanella. Salat Iya. Bosporus, betul betul. Ya, Selat Bosporus. Itu Itu yang menjadi perbatasan antara Asia sama Eropa, bukan? Ya, betul. Iya, itu perbatasan. itu menjadi pusat perdagangan kan. Ya, pusat perdagangan dunia Nah. dari barat dan timur. Menarik nih. Karena pernah nonton juga di YouTube, ada pembahasannya juga. Karena Ottoman itu mengambil alih Konstantinopel yang dulu itu sebagai jantung dari perdagangan dunia, mau gak mau si orang-orang Eropa lain itu nggak dibolehin untuk berdagang lewat situ. Ya, karena jalurnya ditutupin. Ya, jalur itu ditutup, jalur perdagangannya itu nggak ada lagi, dan itu menjadi asal usul dari kolonialisme. Oh iya iya. Jadi asal usul dari asal usul kolonisme oleh dan- bangsa Barat ya bahasanya. ya Yang bangsa Eropa, di awalnya tuh punya idenya Christopher Columbus ya. Christopher Columbus dan banyak Christopher Columbus. laut-laut lain itu mencari Mencari lewat negeri-negeri rute, lain mencari atau rute lain, Betul lah. Itu sih sebenarnya. Iya, negeri lain sih. dan dalam pencarian rute itu ternyata malah ditemukan Suku Indian. suku Indian. India. Itu salah satu menjadi Suku asal Amerika asli. Terus ke Amerika ya, ditemukan Amerika pada sekitaran tahun itu Menurut juga. saya sih akhir abad 12. kolonialisme itu hampir kayak apa ya, titik awal baliknya kejayaan Eropa sih ya. Semenjak kolonialisme itu Eropa semakin menjaya, lebih menjaya daripada negeri bangsa-bangsa Islam malah. Itu ya. Jadi, Iya. menurut kamu, menurut kita, menurut kalian, apakah jika kalau Konstantinopel tidak ditaklukkan, bisa nggak Indonesia nggak dijajah? Bisa jadi sih. Tapi Bisa jadi. nih faktor Indonesia dijajah karena Indonesia waktu itu belum ketinggalan zaman bahasanya. Teknologinya belum lebih secanggih sama negara-negara Belanda, dan Indonesia juga masih belum bersatu ya. Kalau Indonesia secara keseluruhan Indonesia masih belum bersatu, Secara masih dipisah-pisah oleh banyak kerajaan dan belum ada ide namanya Indonesia gitu kan. ya belum ada, itu masih Kalau Nusantara. dalam segi besar kolonialisme itu disebabkan karena perbedaan teknologi ya dalam negeri barat dengan negara-negara kayak misalkan di Afrika atau di Amerika sana. Itu kan teknologinya beda-beda jauh ya, bahkan belum saling mengenal gitu. Nah, perbedaan teknologi itu yang dimanfaatkan oleh orang barat untuk dapat mengeksploitasi sumber daya alam dari bangsa luar gitu. Ya mungkin bisa jadi kalau misalkan ya kolonial, tapi yang pasti walaupun nggak ada kolonialisme juga pasti bangsa benua Amerika keseluruhan pasti bakalan ketemu juga ya, pasti bakal ada yang ketemu sama benua Amerika ya. Pasti kalau misalkan bangsa barat lagi ya bisa jadi kolonialisme juga bisa Hal yang sama akan terulang. hal yang sama bakal terulang karena perbedaan teknologi tersebut. Tapi sebenarnya ini loh, ada juga ceritanya katanya orang Amerika itu bangsa Amerika itu benua Amerika itu ya bahasa ya, pernah ditemuin sama orang-orang Norwegia katanya. Iya. Oh, iya. Ketika bangsa Leif. Viking Leif. Bangsa Viking ya. Katanya itu Menjelajah. sebelum Spanyol itu juga udah pernah ketemu bangsa Eropa. Seingat saya itu namanya Leif atau siapa ya? Ya. Coba di search. Itu orang Norwegia dan dia itu berhasil berlabuh di daerah benua Amerika, di daerah yang sekarang itu Quebec ya.
di daerah Kanada atau Islandia gitu. Finland. Oh, kalau bahasa Norwegianya Finland ya, kan ada di anime Finland itu kan, kalian bisa Finland nonton saja. juga. Sponsor anime ya. Nah, itu Atau juga tuh bos tahu. apa ya? Bangsa Viking itu mereka kan sebenarnya mereka menemu bangsa benua Amerika yang Benua pertama Amerika. di bagian dari orang barat, tapi mereka tidak menjajah kan. Kayaknya cuma ngeliat-liat doang. Ya, Ya, itu balik lagi. mungkin penyebab juga gara-gara teknologi Soalnya mereka datang Iya. situ kan melewati arus yang deras. sangat harus yang jelas juga dan juga susah gitu. Gak ada persediaan persediaannya belum Persediaannya juga menipis. menipis. Dan mereka cuma mampir doang terus balik lagi. Kalau kata penelitian mereka itu sana malah ngambil kayu doang, bukan buat didudukin itu kan, buat settlement apa sih bahasa pemukiman. Untuk Mereka malah pemukim. membuat buat apa ya, nebang pohon doang, kayu-kayu daerah benua Amerika doang. Ya mereka pernah berkontak dengan orang-orang bangsa Amerika tapi tidak sampai menempati daerah sana. Ada juga teori katakan kalau misalkan orang bangsa Viking pernah udah sampai membuat pemukiman tapi kalah jumlah sama bangsa-bangsa Ya, Amerika sana. itu biasanya di wilayah Kanada Utara sama Greenland namanya. Cuman karena cuacanya ekstrim sehingga balik lagi ke tanah airnya. Ya itu juga ada yang bilang gitu. Tapi ada juga nih wild theory guys, ada wild theories juga. Betul guys. Katanya orang-orang Eropa, orang-orang Afrika, terutama orang Maroko itu katanya pernah bukan bukan Maroko, orang Mali Mali itu di mana? Mali itu di Afrika Barat. Barat ya. Orang Mali katanya pernah ada yang sampai ke Amerika. Ada buktinya juga, nggak tahu ini wild theory guys ya. Jadi ada di sana di daerah Karibia ketemu kayak lapas la ilaha illallah gitu. Nggak tahu ini wild theory ya guys, jangan percaya juga ya. Dan ada juga spekulasi kalau ada juga pernah waktu itu yang pas zamannya Columbus ada anak buahnya Columbus yang pernah bercerita kalau misalkan di daerah ujung Brazil, tau nggak daerah ujung Brazil yang dekat sama Afrika itu. Oh ya. Nah, pokoknya daerah sana lah, dekat Amazon lah. Itu katanya pernah mereka ketemu orang-orang berkulit hitam yang mirip seperti orang-orang Mali. Itu kata bawahannya Columbus yang pas dia menjelajah daerah Brazil sana. Ekspedisi. Selain ini ya, orang-orang Afrika di Brazil dari perbudakan zaman Portugis ya. Juga ada katanya cerita orang di daerah-daerah Mali, ada katanya seseorang yang seorang raja atau apa gitu Ya, Mansa yang Musa. bukan Mansa Musa. Mansa Musa. Gue bahasanya kayak keturunan raja itu, dia itu berekspedisi jauh. Dia punya mimpi kalau misalkan di tanah-tanah ada di lautan sana, di lautan laut sana ada tanah baru, sehingga dia membuat ekspedisi dan dia tidak berhasil pulang. Itu kadang-kadang ada juga cerita orang daerah Mali gitu yang juga bisa membuktikan teori kalau misalkan daerah ujung Brazil sana ada juga kayak orang-orang yang keturunannya dari Mali. Itu wild theory ya guys. Itu yang mereka tuh orang Islam guys. Itu masih wild theory, belum terbukti Teori ya, secara teori nyata. ya, Yang oke. paling benar ya yang Viking itu sama yang Columbus ya guys. Iya sih, salah satu tokonya sih Elif Erickson ya. Oh iya, Leif Erikson. Leif Erikson itu orang yang Leif Erikson ya. Itu Dia penjelajah ya. penjelajah Dari Norwegia. bangsa Viking. Bangsa Viking atau Norwegia nih? Itu Sama ya? Kalau Norwegia satu bangsa lah, bangsa Viking. Norwegia, Satu bangsa Swedia, Viking. Denmark. oke. Keren banget nih. Orang Amerika sana ada nabi nggak? Langsung bahas itu loh, langsung. Menarik. Ke situ ya langsung. Jadi ada nabi ya? Kita kan belum tahu kan? Soalnya Allah Nabi itu ada 100 400.000 kan? 400.000. Oh 100.000. 120.000. 120.000. Oh 120.000 ya. Nah itu apa yang dikategorikan sebagai Nabi itu gimana ya? Ayo guys. Berarti kan ada sebelum Nabi Muhammad berarti kan? Ya bisa jadi. Zaman sebelum Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu sebagai penutup para nabi. Iya, betul. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi yang dilahirkan. Iya. Sampai sekarang belum ada nabi. Kalau ada yang ngaku nabi, ingat guys, kalau ada yang ngaku nabi mereka nabi guys. Bahaya itu. Itu emang pasti sih. Jadi kalau teteh ada temen kamu yang ngaku nabi, weh gue nabi nih gitu. Atau anak nabi, salah. Sih, sih, enggak.
saya dapat wahyu dah. Nabi itu harus Tapi wahyu palsu. Islam kah? Nabi harus Islam. Nabi itu harus apa ya? Harus beriman Iya. kepada Allah. Monetisme Harus beriman kepada berimannya Allah. kepada Allah. Ketika itu kan belum ada nama Islam. Belum ada Islam. Enggak, Belum ada nama Islam. Ya sebelum ya Islam itu dari kapan sih? Islam dari zaman Nabi Adam. Karena Nabi Adam awalnya apa? Dia bertuhan Allah doang kan. Yaitu tauhid kan. Tauhid, iya. Ajaran tauhid. Awal Islam tuh tauhid doang sebenarnya. Kan Iya. makin lama makin Ketika banyak wahyu dari disebut Allah. sebagai Islam itu dari kapan? Puncak. Dari Nabi Muhammad kan. Awal Ya, puncaknya Nabi awal Muhammad. akhir Islam itu kan. Apa awal konkret akhirnya bentuk Islam Ya, itu. ajaran tauhid yang sempurna ini. Bahasanya ya itu bahasanya Nah, ajaran-ajaran jadi Ajaran Kan ada Abrahamik kan? Hah? Kan ada ajaran Abrahamik itu Ya, yang seperti Kristen, Kalau Yahudi, Abrahamik Yahudi, itu Islam. sama Zoroastrisme di daerah Persia. Monoteisme. tapi belum tentu loh. Bisa jadi apa ya? Bukan apa ya, yang nabi-nabi itu bukan belum tentu pasti Abrahamik ya. Bisa jadi Buddha itu nabi. Bisa jadi kan. Soalnya kan dia apa? Menolak kefanaan. Apa tuh? Gimana tuh? Menarik nih. Tentang Nggak Buddha jadi, nggak nih, jadi. sama ini terkait agama Dharma loh, ajaran Soalnya- Dharma. Ya bisa jadi kan. Ya kan dia pertama dia nggak percaya ini kan, dia nggak percaya poli apa agama Tuhan ada banyak kan. Jadi dia pasti percaya ada Tuhan, tapi kan dia belum tentu tahu pasti Tuhan siapa gitu kan. Sampai ada yang follower Buddha ngaku kalau Buddha itu Tuhan, padahal Buddha itu nggak pernah ngaku kalau dia Tuhan gitu kan. Dia Iya. cuman Buddha ngaku kalau itu- misalkan dia nyampe nirvana kalau orang Buddha Iya. gitu. Buddha itu nama orang guys. Ini kan bisa jadi Kayak guys kan, itu Buddha kan itu belum tentu orang. kan. Soalnya kan Nabi Muhammad kan bukan daerah orang India kan. Jadi kurang tahu. Jadi Nabi Muhammad juga nggak tahu siapa nabi-nabi di dia. Mungkin Nabi Muhammad tahu tapi nggak dikasih tahu juga, nggak disebutin. Mungkin saja ada teori konspirasi nih. Apakah Konfusius apa ya? Apa ya? Konfusius itu seorang nabi juga, walaupun nabi dari Konghucu, Oh, cuman Konfusius. Tapi dia percaya Tuhannya satu atau tidak? Si Konfusius itu Orang yang mengejar satu ya Konfusius ya. Iya. orang yang mengejar dua kelinci tidak mendapatkan salah satunya. Tidak mendapatkan Wild teori lagi keduanya. guys. Bisa jadi Socrates itu nabi. Karena dia percaya bahwa Tuhan itu satu. Dan alasan itu juga dia dibunuh oleh bangsa Yunani tersebut. Karena dia tidak mau mengakui Tuhan-Tuhan Yunani. Dia ada Yunani. Iya. Socrates gara-gara itu dibunuh. Iya, dibunuh gara-gara dia Karena percaya. dia percaya Tuhan itu cuma satu. Iya, gara-gara percaya Tuhan satu, tapi dia nggak tahu, ya dia nggak tahu Nabi siapa. Tapi percaya gara-gara Tuhan satu doang. Udah kayak Islam kan? Bisa jadi masuk surga sih, bisa jadi kalau misalkan benar, kalau misalkan dia masih berteguh. Tapi dia sampai mati loh, sampai rela mati untuk mempertahankan keimanan Tuhan satu doang. Iya, dia. Walaupun dia belum tahu tentang Yesus, kan belum ada kayak nabi-nabi gitu ya. Dia belum nggak tahu, mungkin dia juga nggak tahu nabi. Mungkin dia bisa jadi dia bukan nabi, tapi dia percaya, atau dia bisa jadi dia nabi. Di antara dua itu sih dia. Di antara dia nabi dan dia percaya kalau Tuhan itu satu, atau dia bukan nabi tapi dia mendapat hidayah. Itu Socrates sih emang. Oh, keren sih Socrates itu bisa. Jadi sebelum Islam Ada juga lagi. Orang ini Fir'aun. Kok boleh masuk lagi nggak, Tris? Firaun. Ada juga Fir'aun yang percaya kalau misalkan Tuhan itu satu. Apa ya? Aku lupa namanya, Rahnenet apa namanya? Rahnenet atau apa gitu, aku lupa. Coba cari di Google dah. Fir'aun yang percaya Tuhan satu. Firaun itu nama gelar guys. Ya, Ya, gelar. Fir'aun itu sebenarnya gelar. Jadi kalau misalkan lu bilang kayak kancut Fir'aun gitu, atau kayak lu jangan jadi Fir'aun gitu. Lu bahasanya tuh bilang lu jangan jadi gelar kerajaan gitu. Sebenarnya bukan Fir'aun yang salah. Sebenarnya si Ramses ya, biasanya Ramses ya. Itu ada namanya sendiri. Yang guys. zaman Nabi Musa Ramses ya namanya, Ramses II. ya, Ramses Nah, sebenarnya itu II. nama aslinya Ramses guys, bukan Firaun. Itu kalau lu bilang lu sifat lu kayak Firaun, lu salah. Firaun juga ada benar gitu bahasanya. Bukan semua Firaun salah. Jadi Firaun tuh gelar buat orang yang apa gitu? Gelar Raja. gelar raja Mesir kuno. Jadi sebenarnya cuma gelar raja dia, bukan orang. Sialan. Guys. Oke, Siapa namanya? Ya. Nah ini nih Akhenaten. Nah itu dia tuh seorang Firaun
pada zaman dulu banget, sebelum zaman Yahudi, sebelum Nabi Musa juga sebenarnya. Dia itu percaya kalau Tuhan itu satu, tapi dia ambil dari salah satu dewa yang ada di Mesir kuno. Ya, dewa matahari yang disebut Aten. Nah, namanya. jadi dia tuh percaya kalau Tuhan itu cuma satu, yaitu dewa materi, namanya Aten. Nah, itu dia bertanggung jawab atas percayaan atas satu Tuhan itu sampai dia itu sampai buat ibu kota baru, dan itu dedikasi semuanya buat Aten gitu, sampai nama ibu kotanya apa gitu, aku lupa namanya. Oke, dia kayak apa, fanatik banget lah sama Aten gitu loh. Tapi permasalahannya kenapa dia tidak bertahan lama, karena setelah dia meninggal anaknya tidak suka ajaran bapaknya. Sokrates punya anak. Aten beda lagi. Ini yang Firaun yang tadi, yang Oh, Firaun ya. yang agamanya Oke. dia monoteis yang satu, yang percaya satu Tuhan. Oh, Firaun yang punya Kepercayaan Tuhan itu satu. Tuhan. Itu dia akhiri walaupun dia udah fanatik banget itu, pengen dia suruh semua bangsa-bangsa Mesir kuno untuk percaya satu Tuhan, malah digagalin sama anaknya sendiri. Anaknya sendiri malah ngancurin semua kuil-kuil, semua kuil-kuil dewa Aten itu, semua bentuk Aten itu, bahkan nama bapaknya sendiri dihapus dari sejarah. Makamnya pun dihilangin. Makamnya itu dihilangin, di semua patung-patung tentang ayahnya semua dihancurkan gitu. Sampai nggak ada orang yang tahu lagi tentang Aten ini. Itu zaman dulu banget tuh. Berapa nih, tahun berapa? Menarik nih? nih. 1335 sebelum Masehi, guys. Itu generasi berapa itu dari kamu? Dari kita. Udah lama banget itu ya. Ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun lalu ya. Indonesia masih apa itu? Masih suku-suku semua ya kali ya. Kerajaan. Masih Orang-orang Melanesia. masih orang-orang kerajaan. Orang Enggak lah, suku-suku masih orang masih barbar semua guys. Ya, tapi sukunya Melanesia. Ya Melanesia sih agak kecoklat. Indonesia itu Ada dari Cina guys. Gak ada guys, itu khusus wilayah utara aja kayak Mongol sama daerah Cina Utara. Kalau Cina Selatan lebih kebanyakan dari moyang kita Austronesia yang migrasi ke wilayah Indonesia. Ya, Gak diserbu migrasi. kekaisaran Han sih. Emang ya migrasi dari Cina emang. Itu bener dari Cina. Siapa Siapa ini? Jawa? banyak kan. Kalau Jawa tuh kecampuran dari Cina wilayah Yunan sama dari Fujian sama Zhejiang. Berarti orang Jawa itu asli orang Cina. Ya, kalau dikatakan Cina ya Cina sih, cuman bukan etnis Han. Etisan etisan ini ya beda lagi ya sukunya. Ya, ini suku etnisan tuh suku Tiongkok umumnya yang paling resmi. Yang dari Cina itu negara mana aja? Iya. Tahu nggak? Korea itu misal dari Cina bukan? Ya, Korea itu Cina bukan? Kalau Korea tuh dari Mongol. Korea Mongol. Cina itu Han itu dia bukan Mongol. Bukan, itu nenek moyangnya tuh di daerah provinsi Shanxi sama provinsi Hubei. Nanti orang Mongol sama orang Cina beda ya? Beda, Beda jauh. beda jauh. Kalau Mongol nanti kita kekerabatannya Kayak terhadap etnis Kirgiz. Turki sama Mongol sama Kayak Korea. Kazakhstan gitu, Mongol itu berarti Kyrgyzstan gitu ya. lebih Iya, dekat. betul. Nih, Mongol itu daerahnya lebih dekat ke Turki atau ke Cina? Ke Turki. Dia lebih ke Turki saudaranya ya. Iya, Altai dia rumpunnya. Berarti antara Mongol sama Cina tuh tapi masih punya kesamaan fisik gak? Misalkan yang paling menonjol nih kayak kalau di Cina kan matanya sipit gitu. Ya. Ya Mongol juga sipit karena kondisinya di utara, karena kalau di daerah utara tuh kan cukup dingin tuh suasananya sama vegetariannya, sehingga Vegetasi. kulit ya maaf vegetasinya, sehingga matanya itu makin menipis kayak sipit modelannya. Sedangkan kan di wilayah selatan itu kan tropis dan lebih hangat iklimnya, sehingga matanya tuh lebih ke bulat. Oke. Menanya apa lagi ya? Yang menarik nih. Mau bahas apa tadi? Apa? Bahas figur. Ya, Ya kita akan bahas Uyghur tuh di daerah ya. mana sih dia? Uyghur itu Geografisnya tuh di terletak di Cina bagian barat, terutama di provinsi Xinjiang. Dan Oh, salah tapi- satu provinsi yang mayoritas Islam di Cina selain Ningxia sama lupa Oh, ya, Ningxiang. Ya, lupa nama satu daerah lagi dari- Gansu tuh. Gansu dari mana tuh? Gansu tuh Cina bagian barat dekat perbatasan Mongol. Oh. Cuman kebanyakan di dunia etnis Han, Bukan Uyghur. bukan. Oh, tapi dia Han daerah timur barat tapi. Ya Ningxia sama Gansu Han kebanyakan. Kalau Xinjiang baru Turki. Iya, kalau Uyghur tuh dia
Asia agak Turki gitu ya bahasanya ya. Dia bukan Han gitu ya. Iya. Tapi Uighur yang ya Uighur kayak daerah-daerah Kirgistan atau Ya, daerah kemudian Kirgistan, Kazakhstan, Uzbekistan. masih sama mereka yang masih serumpun ya. Oh, tapi Uyghur tuh sebenarnya dia lebih keras atau daerah atau apa sih kalau Uyghur itu? Uighur itu nama apa? Suku. Oh, Lebih ke sukunya mereka. Suku. Kalau daerahnya nama daerah yang paling Xinjiang. banyak. Oh, Xinjiang. Nama daerah Xinjiang, nama sukunya Uighur. Nah, Uighur itu sebenarnya tuh sama kayak orang-orang Uzbekistan. Mereka tuh orang Mongol yang masuk Islam semua. Nah, itu campur aduk sama etnis Turki sama orang-orang Iya. Indo-Eropa. Iya, Makanya kan Indo-Eropa. orang Uighur itu udah hanya sipit aja, ada matanya kayak orang Eropa. Ah, ini ada fun fact nih guys. Ada bangsa Barat yang zaman dulu banget tetap di daerah Uighur. Mereka tuh orang kulit putih, rambut kuning. Mereka tinggal di Asia. Di daerah Uighur, namanya Tokharian apa kalau nggak salah. Toharian. Ya, jadi kalau misalkan Anda ke Uighur juga bisa kadang-kadang nemu orang yang rambutnya putih, mukanya muka Eropa Barat gitu, matanya biru. Itu mereka mungkin ada DNA-nya dari orang-orang Barat sana gitu. Ya. Serumpun sama orang-orang Barat kayak Jerman, Rusia gitu. Iya. Tapi dia ada di Asia. Memang sih Uighur itu tempat nenek moyangnya bangsa Persia sama Eropa serta India, Indo-Arya atau Indo-Eropa. Cuman migrasi ke wilayah Persia hingga wilayah Hindustan atau wilayah India serta Eropa sebab migrasinya orang-orang Turki dari daerah asalnya sekitaran Mongol dan juga memusnahkan penduduk wilayah penduduk Indo-Eropa di Asia Tengah. Oh ya, Tokharian itu ya dia musnahnya. Nah, itu migrasinya ke wilayah Persia kayak Tajikistan, Oh, iya. Afghanistan, Iran, India itu turunan Tokharian itu. Oh iya. Oh, gitu. Nah sekarang nih masalah Uighur di Cina sekarang. Ya, boleh nih. Kita agak sesuatu Agak sensitif nih guys. sensitif ya. Soalnya baru ini Itu gua hanya baca tabrakan beritanya. aja ya, kita beritahu mendalam apa itu Baru Uighur kali ini ya. gue baca beritanya daerah Xinjiang sana banyak masjid-masjid itu yang diubah fungsinya jadi apa tempat DJ gitu, tempat buat bermaksiat itu ya. Ini semua itu aduh kasihan banget ya orang-orang Uighur sana ya. Bahkan kayak banyak banget orang Uighur sana itu yang kalau misalkan mereka Islam tuh takut. Mereka takut bakalan dimasukin ke itu kan yang konsentrasi campnya itu kan. Iya. Kayak Yang konsentrasi. Tapi sebagian besar orang di apa Xinjiang ya tadi ya? Xinjiang. Xinjiang yang mereka dari ras Uighur tuh mereka menganutnya kebanyakan agama apa? Islam. Oh, Islam. Islam. Iya. Mereka Paling dominan Islam. Ada sebagian yang masih Buddha. masih ada Buddha. Ada masih di perbatasan Tibet. Jadi mereka di sana takut gitu kalau mereka menganut agama Islam. Dan Ya. sekarang apa ya kayak infrastruktur Islam yang ada di Xinjiang ya tadi ya. Iya. Xinjiang itu udah dialihfungsikan kan jadi tempat yang bisa jadi tempat panen dosa apa segala macam. Mana terlalu Setahu gue ini sih alasan sebenarnya ini alasan orang Cina apa ya pemerintah Cina ngebikin kayak konsentrasi camp itu karena mereka takut ada ISIS atau kayak ajaran-ajaran keras dari Islam gitu kan. Dan juga ada alasannya katanya gini kan kalau karena ada ya Islam daerah Ningxia itu yang Islam tapi dia etnisnya sukunya Cina. Nah itu yang orang itu tuh mereka dibolehin kayak hidupnya biasa aja gitu sama Ya. orang pemerintah Cina. Ya, sama. Tapi kalau Uighur itu dia kenapa diperlakukan khusus karena ya katanya emang budaya Turki itu beda jauh sama budaya orang Cina. sama identitasnya beda. Ya, identitasnya beda. Dirasisin itu. Ya, Ya, kayak berarti dirasisin. modelnya. diskriminasi gitu. Iya, kayak mereka tuh pengen orang Uighur sana tuh jadi Han, jadi Cina gitu. Jadi Ya. budayanya tuh budaya Cina gitu. Bukan budaya Uighur itu. Ya, Mungkin beda kali ya budayanya. Ya. Hui gimana tuh? Hui itu sendiri apa? Hui Cina Nah, itu sebenarnya etnis Han yang masuk Islam. Oh, itu yang Hui itu yang Han yang Islam tapi Han tapi Islam bukan. Bukan kebanyakan di daerah Uighur. Ningxia sama Gansu. Nah itu yang Sama di katanya Guangdong. Hui itu ya nggak dirasisin. Iya. Ya, Karena kan. identitasnya masih sama, budayanya masih sama. Masjidnya aja sama kayak orang Cina, maksudnya kayak bentuknya tuh kayak vihara tapi dia masjid gitu kan. Sedangkan kalau di daerah Uighur itu kan paling kayak masjid-masjidnya tuh kayak orang-orang Uzbek atau kayak orang Arab itu kan yang ada menaranya terus ada kubahnya gitu. Mungkin beda gitu kali. Sama takut radikal doang sih karena emang daerah sana emang agak-agak terjauh dari Cina ya. Kayak ibu kota Cina ada di timur, tapi Uighur ada di barat dan itu udah jarak itu jauh banget itu. Jadi takut banyak radikal, takut banyak
kayak pemberontak gitu. Pemberontakan mungkin ya agak-agak logis dikit tapi nggak manusiawi sih emang orang pemerintah Cina itu. Nggak ada freedom of expression, yes. Itu doang sih. Mau lihat yang lebih parah atau yang apa ya, yang orang Islam yang terpaksa jadi orang apa gitu. Apa tuh? Boleh tuh, penasaran saya. Gue capek jawab, gue capek ngomong Cot. Tidak, lanjut part 3. 5 menit lagi, 1 jam. Ya, nanti aja. Tanggung nih. Ini aja apa ya? Ya jadi part 3 ya Kita guys. lagi ngomongin, kan kita tadi ngomongin Uyghur yang ada kaitannya sama Turki nih. Ya orang. Jadi Ya, boleh lah, sisi kalian sejarahnya dah. penasaran gak sih? Kita lagi, misal kita lagi nggak ngomongin sisi sejarah ya. Misal kita kayak, ya Turki itu kita jadiin sebagai tempat destinasi wisata. Jadi ada nggak sih hal-hal yang membuat kalian tuh tertarik buat pergi ke Turki sana? Oh, Turki mana? Uyghur atau Turki? Turki mana? Oh, Turki. Turki sekarang kan. Turki yang sekarang. Oh. Ya. Paling ke Istanbul sih ya. Palingan saya Masih pengen Istanbul ke aja. Istanbul, Pasti. Ankara, Edirne, sama wilayah mana ya? Kapadokia. Izmir. Kapadokia boleh. Turki di mana? Itu di Ini daerah yang Italia Tengah. Yang tahu nggak yang ada yang balon udara tuh? Oh, Yang- iya, itu. iya. Oh, tempat buat ngedate itu ya, yang bagus itu Kapadokia. Oh. Itu harganya sih mahal sih naik kayak gini. Nyawa juga mahal berarti ya. Mahal. Per orang bisa 3 Berapa? juta kalau nggak salah. Ya. Kalau di rupiah ya. Kurang lebih segitu. Nah, itu kalau yang di Turki. Kalau di Turki pengen sih ke yang ada yang namanya apa yang dulunya masjid Hagia Sophia. Hagia Sophia Hagia yang Sophia. awalnya dia apa Gereja. gereja ya? Gereja Ortodoks. Pada zaman apa waktu itu? Ottoman. Turki Ottoman ya. Iya. Itu kan dulu gereja, sekarang terus pas sudah direbut kekuasaannya sama Ottoman itu sendiri oleh Sultan Mehmed II. ya, itu kan berubah alih fungsinya jadi Masjid. Nah itu kenapa sampai sekarang bisa berubah jadi museum, Devin? Atau orang Itu Turki? sebenarnya Sekarang udah jadi dia masjid. jadi masjid Udah boleh. tahun Oh, udah. 2022 sama Recep Tayyip Erdogan. Boleh. Kalau sebelum itu museum gara-gara kebijakan dari pendiri Turki atau Bapak Turki modern Erdogan. Mustafa Kemal Oh, Atatürk Atatürk ya? Ataturk. yang kurang suka nih nilai-nilai Islam nih. Ataturk kan dia agak-agak sekuler orang. Iya, sekuler ya memaksakan modernisasi Turki itu secara berlebihan sehingga kayak tampilannya kayak barat gitu, nggak ada suasana Islamnya. Udah capek guys. Nah, Udah ya? Udah Gus. sesuatu sejarah sampai sisi negatif, Gua udah bagus. pendidikan, kultur Oke, budaya, Deh guys. Udah nih. apalagi udah Ya, lengkap lah gitu. forum kita sampai sini saja. Ya, maaf saya belum kelihatan. Nah, akhirnya. Bye bye guys. Bye bye. Jangan lupa like, comment, subscribe ya untuk lanjut Ini podcast. kalau ada yang mau kritisi langsung aja di komen di bawah. Kalau ada yang mau kita bahas juga. Ya, tolong komentar ya biar kita bahas lebih mendalam ya. Dadah. Dadah.